Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa permintaan dari semua konten kreator. Ya, semoga aja pihak YouTube mendengar ya. Karena kalau memang fitur-fitur ini diberikan kepada kita konten kreator, itu akan mempermudah kita dan pastinya kita lebih semangat lagi. Pertama, mungkin kita tahu ya, saat ini YouTube sudah memberikan fitur shopping atau fitur keranjang kuning. Tapi itu sayangnya hanya pada konten kreator yang sudah mencapai 10.000 subscriber ke atas. Coba kalau fitur tersebut diberikan kepada channel-channel yang mungkin sudah dimonetisasi, meskipun channelnya itu belum mencapai 10.000 subscriber, itu mungkin channel-channel yang baru dimonetisasi pun sudah bisa mengaktifkan dan sudah bisa menghasilkan uang dari fitur keranjang kuning. Itu kalau menurut Abah lebih bagus sih. Tapi kan itu hanya permintaan kita ya sebagai konten kreator. Siapa tahu aja pihak YouTube-nya mendengar. Dan untuk saat ini mungkin fitur yang sudah diberikan oleh YouTube terkait kita sudah bisa mengganti thumbnail di video short yang sudah kita publik. Mungkin sahabat juga sudah tahu ya. Nah, permintaan yang ini nih, kalau menurut Abah ini sangat-sangat penting buat kita semua konten kreator. Kenapa? Karena kita tahu saat ini banyak channel yang didismonetisasi, banyak channel juga yang ditolak monetisasi karena masalahnya konten digunakan ulang dan konten yang berulang. Dan konten yang digunakan ulang ataupun konten yang berulang, kita nih sebagai konten kreator tidak tahu konten yang mana yang bermasalah. Kalau kita tahu mungkin kan sudah jelas-jelas, oh ternyata ini kontennya yang bermasalah, berarti kita bisa hapus dan nanti di saat mengajukan monetisasi ataupun di saat channel kita daftar monetisasi lagi bisa diterima. Nah, andai kata, ini andai kata ya, ini hanya angan-angan, apabila YouTube memberikan fitur kepada kita nih di saat sahabat-sahabat semua mungkin channelnya itu terkena masalah, seperti channelnya ditolak monetisasi ataupun channelnya di dismonetisasi, YouTube itu memberikan contoh konten yang bermasalah. Misalkan di saat YouTube memberikan email nih, maaf, channel Anda tidak bisa diterima menjadi partner YouTube, dan di situ dijelaskan masalahnya ini ada di sini. Nah, andai kata YouTube memberikan contoh ini ada di sini, dan apabila kita buka misalkan link tersebut dan ternyata oh ini kontennya yang membuat channel kita ditolak monetisasi. Kalau misalkan ada beberapa video misalkan nih, dan mungkin di situ pun YouTube memberikan contoh link-link yang mungkin video yang tidak bisa dimonetisasi. Nah, kalau memang sudah seperti itu, mungkin kan kita jadi tahu, oh gara-gara konten ini harus dihapus. Jadi kalau sudah dihapus semua konten yang sudah diberikan contoh oleh YouTube bahwa konten ini, dan kita hapus, nanti kita bisa daftar monetisasi, bisa aman lagi. Nah, itu kalau menurut Abah lebih praktis, tapi itu semoga aja siapa tahu nanti kedepannya ya, permintaan kita sebagai konten kreator kepada YouTube itu akan dikabulkan. Biar channel-channel sahabat semua yang saat ini yang channelnya ditolak monetisasi ataupun yang belum yang didismonetisasi itu jadi tidak bingung. Apalagi kalau memang kontennya itu kita sudah banyak nih. Kalau konten kita sudah banyak pasti bingung di saat channel kita terkena dismonetisasi atau ditolak monetisasi, tetapi kontennya itu betul-betul konten original. Kita masa ngecek satu persatu nih, satu persatu, andai kata konten kita sudah mencapai 200 video nih, sudah pasti kita cek nih, oh ada yang lupa mungkin ya, oh konten ini nih, konten ini kan itu sedikit sulit ya, kadang-kadang kita bingung juga lah, yang jelas kontennya terlalu banyak dan kita tidak tahu konten yang digunakan ulang seperti apa, konten yang digunakan ulang seperti apa ya. Nah, kalau YouTube memberikan tahu, oh channel Anda tidak diterima monetisasi karena konten yang berulang. Nah, kalau konten berulang berarti konten berulang itu
seperti konten re-upload. Sudah banyak channel-channel lain yang upload, justru kita upload. Mungkin di situ diunjukkan kepada kita nih di email tersebut, ini kontennya yang Anda bermasalah pada channelnya. Ternyata kalau di saat kita buka videonya, oh betul, itu adalah video hasil re-upload. Berarti kan kita tahu. Nah, kadang-kadang kan kita yang mungkin di saat memberikan YouTube memberikan email kepada kita, YouTube itu hanya memberikan informasi bahwa channel Anda tidak bisa diterima jadi partner YouTube, ataupun channel Anda ditolak monetisasi. Dan yang mungkin channelnya didismonetisasi pun begitu juga ya, di saat mendapatkan email channel Anda monetisasinya dihentikan karena masalahnya konten digunakan ulang dan juga konten yang berulang. Itu ya yang akan membuat channel kita rawan juga, karena kita harus ngecek satu persatu konten kita. Mungkin di saat sahabat semua membuat konten nih, di saat konten kita mungkin konten hanya durasi 5 menit, ingin video kita itu biar lebih panjang durasinya, bagaimana kita bisa tambahkan lagi nih dari konten yang ada di galeri, dan ternyata konten yang ada di galeri tersebut sudah pernah diupload. Nah, itu akan dianggap konten yang digunakan ulang ya. Andai kata sahabat semua menggunakan video yang sudah kita upload, kita tambahkan ke video yang baru kita upload, itu akan bermasalah juga. Channel kita akan ditolak ataupun didismonetisasi. Nah, permintaan inilah yang mungkin saya selaku konten kreator, semoga aja pihak YouTube mendengar ya, permintaan-permintaan yang dua yang penting ini, mungkin untuk kita tambah semangat. Yang pertama, fitur shopping kalau bisa untuk semua channel yang sudah dimonetisasi, tetapi tidak dilihat dari jumlah subscriber. Mau jumlah subscriber kita baru 2000 ataupun 1500, yang penting channel kita sudah dimonetisasi, kita bisa memunculkan keranjang kuning di video kita. Jadi untuk saat ini kan kita tahu ya, channel kita akan muncul keranjang kuning kalau channel kita 10.000 subscriber, channel kita tidak dibuat anak-anak, dan channel kita bukan channel musik, itu akan muncul keranjang kuning. Tapi kalau memang sahabat semua, andai kata sudah dimonetisasi muncul keranjang kuning walaupun belum 10.000, setidaknya mungkin ya ada sedikit tambahan dari hasil-hasil jualan kita dari komisi tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi, kalau bisa YouTube di saat menolak monetisasi channel kita ataupun mendismonetisasi channel kita, YouTube itu memberikan tahu bahwa konten inilah yang bermasalah, dan dengan cara mengirimkan email, di situ email tersebut sekalian memberikan link videonya. Di situ ditunjukkan bahwa link video ini yang bermasalah. Jadi kan kita enak, kita tinggal hapus, jadi tidak pusing lagi ya. Semoga aja permintaan ini YouTube langsung mendengar dan akan mengabulkannya ya. Ini kita semua sama-sama berdoa biar kedepannya lancar buat channel-channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.